anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Hermi dalam pembelajaran seni budaya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tentang menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Mari kita belajar. Kita akan belajar tentang jenis penampilan solo vokal, materi vokal, teknik ornamentasi atau improvisasi. Jenis penampilan solo vokal, kalian perhatikan gambar-gambar contohnya. Solo vokal dapat diiringi MIDI atau MP3. Solo vokal dapat diiringi juga dengan piano, keyboard, atau gitar. Solo vokal dapat diiringi juga dengan band. Dan solo vokal dapat diiringi dengan orkestra. Marilah kita simpulkan bersama-sama jenis penampilan menyanyi solo, tunggal, atau solo vokal. Setelah kalian belajar tentang teknik penampilan bernyanyi solo atau tunggal, kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu materi vokal. Materi vokal itu lebih kepada kemampuan masing-masing dari individu, dari manusia menghasilkan suara yang khas atau karakteristik. Jadi masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Suaranya Bu Hermi pasti tidak akan sama dengan suara kalian. Ya. Di dalam materi vokal ada yang namanya warna suara. Warna suara atau timbre itu yang akan membedakan warna suaranya Bu Hermi yang besar dengan warna suaramu mungkin yang masih tinggi melengking, ya. Ada suara yang agak serak-serak basah atau suara yang jernih. Nah, warna suara itu yang membedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian, warna suara ini ketika nanti diolah akan menjadi sesuatu yang khas. Ketika orang bernyanyi dengan warna suara yang spesifik atau karakteristik yang nampak, itu akan memperlihatkan sosok dari yang bernyanyi. Walaupun kalian mungkin tidak bisa melihat videonya, mendengarkan ada Afgan bernyanyi, maka kamu pasti akan bisa menebak, oh itu Afgan yang bernyanyi, karena khas, ya. Mungkin ada BCL, Bunga Citra Lestari yang bernyanyi, suaranya khas juga BCL. Bu Hermi juga mungkin kalau bernyanyi, kalian pasti juga tahu itu suaranya Bu Hermi, ya. Yang termasuk materi vokal berikutnya yaitu jangkauan nada. Jangkauan nada itu masing-masing berbeda-beda. Ada yang jangkauan nadanya hanya cukup tidak lebar, ada yang sangat lebar, ada yang bisa nadanya tinggi, ada yang nadanya rendah. Nah, dalam jangkauan nada atau ambitus ini kita akan tahu bahwa suara anak-anak hanya ada suara tinggi dan suara rendah. Suara tinggi dan suara rendah. Untuk suara dewasa itu dibedakan menjadi 3. Ada suara tinggi, suara sedang, dan suara rendah. Untuk wanita dewasa, suara tinggi disebut apa? Disebut sopran. Suara sedang disebut mezzo-sopran. Untuk suara rendah disebut alto. Jadi yang tidak bisa suara tinggi itu nanti mengambil suara rendah. Kemudian untuk suara pria dewasa itu ada 3 juga. Suara tinggi. Apa ayo? Suara tinggi. Suara tinggi disebut
tenor. Suara rendah disebut bass. Dan suara yang sedang disebut bariton. Nah, anak-anak, pada materi bernyanyi solo atau nanti kalian bernyanyi sendiri-sendiri, maka kalian harus bisa tahu bagaimana jangkauan nada yang kalian miliki. Jadi ketika bernyanyi, Ratih tidak akan sama dengan jangkauan nadanya dengan Indra. Atau mungkin Ani tidak bisa sama dengan suaranya Ano. Maka masing-masing harus bisa melihat kemampuan dari jangkauan nadanya masing-masing, sehingga nanti dalam pemilihan nada dasar kalian tidak salah ya. Kalian tepat dalam memilih nada dasar sehingga bisa menyanyikan lagu dengan baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bu Erwi masih akan melanjutkan materi teknik vokal, teknik ornamentasi, sampai dengan praktek bernyanyi solo vokal. Nantikan video pembelajaran Bu Erwi berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pergunakan masker,